Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat semua. Salam untuk keluarga kalian. Bertemu kembali bersama saya, Pak Sinto, dalam kegiatan kita belajar matematika bersama Pak Sinto. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita persamaan kuadrat bagian ke-6. Pada persamaan kuadrat bagian ke-6 ini kita akan mempelajari menyusun persamaan kuadrat. Sebelum kita mempelajari bagaimana menyusun persamaan kuadrat, terlebih dahulu kita ingat kembali materi kita sebelumnya. Yang pertama adalah bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dengan syarat a tidak sama dengan 0, a, b, c bilangan real. Kemudian diskriminan dari persamaan kuadrat ax kuadrat tambah b ditambah c sama dengan 0 adalah d sama dengan b kuadrat dikurang 4ac. Dari diskriminan ini kita bisa menentukan beberapa hal. Yang pertama, jika d-nya lebih dari 0, maka persamaan kuadrat itu mempunyai dua akar real berbeda. Jika d sama dengan 0, mempunyai satu akar real. Jika d kurang dari 0, maka persamaan kuadrat itu tidak mempunyai akar real atau imajiner. Kemudian berikutnya adalah hubungan antara persamaan kuadrat, nilai a, b, c, dan nilai diskriminan. Jumlah akar-akarnya adalah negatif b per a, hasil kalinya adalah c per a. Sedangkan selisihnya adalah harga mutlak dari akar d dibagi a. Kemudian kita juga sudah mempelajari menentukan akar persamaan kuadrat. Ada tiga cara. Yang pertama dengan metode pemfaktoran, yang kedua dengan metode melengkapkan kuadrat sempurna, yang ketiga dengan menggunakan rumus. Sekarang kita pelajari bagaimana menyusun persamaan kuadrat. Misalkan x1 dan x2 adalah akar persamaan kuadrat, maka bentuk persamaan kuadrat tersebut dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. X1 dengan cara x dikurang x1 kali x dikurang x2 sama dengan 0. Selanjutnya, ini sudah kalian pelajari juga sewaktu di kelas zaman dulu, menjabarkan bentuk aljabar, perkalian aljabar. Jadi ini kalian kalikan ini. Ini caranya. Ya. X dikalikan x, hasilnya adalah x kuadrat. Dan x dikalikan x2, hasilnya adalah negatif x2 kali x, sedangkan ini negatif x1 kali x, x1 negatif x1 kali x2, ini min ketemu min plus x1 dikalikan x2 sama dengan 0. Kalau ini kita faktorkan menjadi x kuadrat dikurang dalam kurung x1 ditambah x1 ditambah x2 x ditambah x1 kali x2 sama dengan 0. Jadi anak-anak, jika x1 dan x2 adalah akar suatu persamaan kuadrat, maka bentuk persamaan kuadrat tersebut adalah x kuadrat dikurang dalam kurung x1 ditambah x2x ditambah x1 kali x2 sama dengan 0. Ingat, x1 ditambah x2 itu adalah negatif b per a, sedangkan x1 dikalikan x2 itu adalah c per a. Ini sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, anak-anak perhatikan contoh berikut ini. Akar-akar suatu persamaan kuadrat adalah 2 dan negatif 3. Tentukan bentuk persamaan kuadrat tersebut. Ingat, x kuadrat bentuknya persamaan kuadrat menyusunnya adalah x kuadrat dikurang dalam kurung x1 ditambah x2x, x1 kali x2x. Berarti anak-anak kita misalkan
Misalkan akar persamaan kuadrat itu adalah X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan negatif 3. Teruskan rumus itu, kita cari dulu X1 ditambah X2 sama dengan berarti 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 1. Berikutnya kita cari perkaliannya. X1 dikali X2 berarti 2 dikali negatif 3 sama dengan negatif 6. Maka berdasarkan rumus itu, rumus ini kita masukkan di sini, berarti X kuadrat dikurang X1 ditambah X2X plus 1 kali X2 sama dengan 0, maka menjadi X kuadrat dikurang X1 ditambah X2 nya negatif 1 plus negatif 6. Ini menjadi X kuadrat ditambah X dikurang 6 sama dengan 5. Jadi ini persamaan kuadrat yang ditanyakan. Selanjutnya anak-anak, perhatikan contoh yang kedua. Alfa dan beta adalah akar persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 5 sama dengan 0. Tentukan persamaan kuadrat yang mempunyai akar-akar 2 alfa dan 2 beta. Oke, dari soal ini kita bedah dulu apa yang diketahui. Yang pertama yang kita adalah alfa dan beta, akar dari persamaan ini. Berarti kita bisa menentukan alfa ditambah beta terlebih dahulu. Oh ya, sebelumnya ini kita bandingkan dulu persamaan ini. Nah, x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Hanya 2, b-nya negatif 3, c-nya 5. Dari sini kita peroleh a sama dengan 2, b sama dengan negatif 3, c sama dengan 5. Ingat, alfa ditambah beta itu adalah min b per a. Masukkan, b-nya adalah negatif 3. Berarti negatif 3, a-nya adalah 2. Berarti a-nya adalah A-nya adalah 3/2. Berikutnya kita cari alfa kali beta. Alfa kali beta itu rumusnya adalah C per A. Berarti C-nya di sini 5. Berarti 5 sama dengan 5/2. Kemudian tentukan persamaan kuadrat yang punya akar-akar 2 alfa dan beta. Kita anggap anak-anak misalkan PK baru, persamaan kuadrat baru. Itu akarnya adalah P dan I. Sehingga kita akan memperoleh P itu sama dengan 2 alfa, I sama dengan 2 beta. Selanjutnya, berarti PK baru itu nanti, bentuk PK baru itu berarti nanti X kuadrat dikurang P ditambah I, X ditambah P kali I sama dengan 0. P tadi P diketahui sama dengan 2 alfa, I-nya 3 beta. Berarti kita cari P ditambah I-nya dulu. Berarti 2 alfa ditambah
Ini 2 ya. Ditambah 2 beta. Ini bisa kita faktorkan. 2 alfa ditambah beta. Jadi berapa alfa ditambah beta tadi? Diketahui 3/2. Jadi ini dikalikan 3/2 sama dengan 3. Selanjutnya kita cari alfa kali selanjutnya kita cari perkalian akar-akarnya, perkalian akar-akar PK barunya. Berarti P dikalikan I. Berarti 2 alfa dikalikan 2 beta. Sama dengan berapa? 4 alfa. 4 alfa kali beta. Berapa alfa kali beta tadi? Alfa kali beta tadi adalah 5/2. Berarti di sini adalah 4 kali 5/2. Kita coret ini dapat 2, berarti sama dengan 10. Maka persamaan kuadrat barunya adalah X kuadrat dikurangi jumlah P-nya adalah 3. Jadi 3X ditambah 10 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat barunya adalah X kuadrat dikurang 3X ditambah 10 sama dengan 0. Ini. Oke. Kita lanjutkan contoh berikutnya. Oke. X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat 3X kuadrat ditambah 9X dikurang 2 sama dengan 0. Tentukan persamaan kuadrat yang mempunyai akar-akar seper X1 dan 1/X2. Kita cari PKB persamaan kuadrat lamanya. Kita bandingkan dengan ini. Bentuk umum selalu kita bandingkan di sini biar kalian mudah. Plus C sama dengan 0. Di sini A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 6, C-nya sama dengan -2. Dari di sini kita peroleh bahwa A itu sama dengan 3, B sama dengan 9, C sama dengan -2. Nah, berarti X1 dan X2 adalah akar persamaan kuadrat ini. Berarti kita cari X1 ditambah X2-nya dulu. Penjumlahan akar-akarnya. Penjumlahan akar-akarnya adalah negatif B per A. Berapa? B-nya 9. Berarti negatif 9 per 3. Sama dengan negatif 3. Berikutnya kita cari hasil kali akar-akarnya. 1 kali X2 itu rumusnya adalah C per A. C-nya berapa? C-nya negatif 2. C-nya negatif 2/3 berarti sama dengan ini bisa kita tulis negatif 2/3. Selanjutnya anak-anak persamaan kuadratnya ditanyakan mempunyai akar seperti X1, 1/X1 dan 1/2. Kita misalkan di sini alfa sama dengan seperti X1 dan beta sama dengan seperti X2. Selanjutnya kita cari di sini biar enak. Berarti kita cari alfa ditambah beta dulu. Alfa ditambah beta berarti tadi seperti X1 ditambah seperti X2. Kita samakan penyebutnya. Penyebutnya berarti X1 kali X2. Ini juga begitu. X1 kali X2. Ini ke sini dikalikan X2. Ini dikalikan X1 karena sudah sama.
sama, kita menyebutnya ditulis satu saja. X1 kali X2, ini bisa kita tulis X1 ditambah X2. X1 ditambah X2 tadi berapa? Min 3. Jadi ini sama dengan min 3. X1 kali X2 tadi adalah negatif 2/3. Ini negatif 2/3. Jadi ini bisa kita tulis negatif 3 kali negatif 3/2 sama dengan 9/2. Berikutnya anak-anak, kita cari alfa kali beta. Alfa kali beta berarti 1/X1 dikalikan 1/X2. Berapa? Tadi ini bisa ditulis berarti 1/X1 kali X2. Berapa X1 kali X2 tadi? X1 kali X2 tadi adalah min 2/3. Jadi ini adalah 1 dibagi negatif 2/3, atau bisa kita tulis menjadi negatif 3/2. Berarti persamaan kuadrat baru itu nanti untuk umumnya bisa kita tulis menjadi X kuadrat min dalam kurung alfa ditambah beta X ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Tinggal kita masukkan. Berapa tadi? Ini alfa tambah betanya. Terus alfa kali betanya negatif 3/2 sama dengan 0. Ini kita kalikan 2. Sehingga menjadi 2x kuadrat dikurang 9x dikurang 3 sama dengan 0. Inilah PK persamaan kuadrat barunya. Oke, anak-anak, untuk memahami yang saya jelaskan, nanti kerjakan contoh-contoh berikut ini. Ada 5 contoh yang harus kalian kerjakan dengan mengikuti apa yang saya jelaskan tadi. Insya Allah, apabila kalian memahami dengan benar, memahami satu persatu, kalian bisa mengerjakan soal ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan pada kesempatan ini dapat bermanfaat, barokah untuk semuanya. Kalian dapat ilmu yang barokah sebagai bekal untuk masa depan kalian di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.